Halo bikers, jumpa lagi di Java Motoren. Kali ini kita akan menambahkan ester aditif di oli samping Kawasaki Ninja RR. Kalau saya lihat di datasheet itu ada keterangan bahwa ester aditif ini bisa dicampurkan di two stroke engine oil. Artinya kalau saya artikan di sini oli samping ya. Jadi pada video sebelumnya juga saya sudah campurkan ester aditif ini di oli transmisi. Kalau kita sebutnya oli mesin bagian yang bawah atau oli transmisi, oli gearbox di Kawasaki Ninja RR. Dan hasilnya menurut saya cukup oke kalau untuk pemakaian harian. Dan di sini nanti saya akan coba ditambahkan dengan oli Motul 510 2T dengan penambahan 5% ester aditif. Kalau saya lihat di referensi di online itu di YouTube belum ada. Jadi ini trial error ya, kita nggak tahu apakah akan berhasil cara ini. Nanti kita lihat saja seperti apa. Oke, langsung kita akan campurkan aditif ester ini di oli. Oke, ini kita akan tambahkan. Di sini saya menggunakan oli Motul 510 2T seperti ini. Dan saya akan tambahkan 5% ester aditif ini karena saya agak males nguras ya, jadi nanti saya tambahkan langsung di tangki oli samping, tidak saya campurkan, enggak saya blend, saya kocok, tapi biar tercampur dengan sendirinya seperti itu, seperti ini untuk keterangan bagian belakangnya. Silahkan di screenshot kalau yang butuh. Ini produk Jerman seperti ini, dan ini untuk Motul seperti ini. Oke, kita langsung saja kita campurkan. Oh ya, untuk di sini saya sudah repackaging di ukuran 40, 50, 80 sama 100 ml untuk ester aditif ini. Kita buka dulu. Ini juga saya sudah gunakan di oli mesin Yamaha Mio. Kita langsung campurkan seperti ini. Untuk ester aditif ini juga saya gunakan di Yamaha Mio. Yang saya rasakan kebocoran yang ada di seal, terutama seal o-ring di tutup klep dan seal di tutup oli, itu sepertinya lebih bekerja lebih bagus dan tidak dia tidak bocor lagi, tidak ada rembesan dari situ. Ternyata sifat dari ester aditif ini salah satunya adalah ramah terhadap seal oli. Jadi dia bisa membantu meremajakan, artinya lebih kenyal lagi, tidak oli yang seal oli yang sudah keras itu bisa terbantu dengan adanya aditif ester, sehingga dia bisa lebih kenyal dan mempunyai kemampuan untuk lebih kenyal lagi. Jadi bahasa ininya seal yang sudah kisut itu
bisa terbantu dengan menggunakan aditif ester ini. Jadi mungkin ini bisa jadi solusi teman-teman yang punya motor tapi jarak tempuhnya sudah tinggi dan banyak kebocoran seal oli. Tapi kalau kebocorannya parah, tetap harus diganti untuk seal olinya. Oke, sudah kita akan tambahkan lagi oli motornya, kita sampai penuh saja. Kita tambahkan. Nanti kita juga akan lihat kondisi asapnya seperti apa. Apakah asapnya akan lebih tebal dengan campuran ester kurang lebih 5%. Setelah ini kita akan coba tes beberapa hari. Nanti saya coba akan ukur temperatur mesinnya juga. Karena sebenarnya selama ini untuk temperatur mesin asal setting karburator dan oli sampingnya sesuai saja, itu cukup rendah ya. Jadi kemungkinan kalau menurut saya tidak akan terlalu banyak ada perbedaan di temperatur dari silinder atau temperatur di radiator setelah menggunakan campuran 10% aditif ester ini. Tapi tetap nanti saya akan ukur agar bisa jadi referensi dari teman-teman. Karena untuk temperatur Kawasaki Ninja RR saya ini dia tidak terlalu panas ya, jadi hanya ada di batas indikator biru dan putih biasanya, tidak pernah sampai setengah di indikator temperatur engine-nya. Sebagai informasi, untuk mesin masih kondisi standar, hanya menggunakan modifikasi penggantian knalpot. Kemudian di sini saya menggunakan busi NGK Iridium dan coil racing dari Nibi untuk performanya. Kalau untuk pilot jet, main jet di sini saya masih menggunakan untuk karburator standar ya, Mikuni VM28, kemudian pilot jetnya 25 dan main jetnya 280 untuk settingan yang saya dapat. Lainnya mungkin hanya modifikasi seperti ini untuk suspensi dan steering damper. Kita lihat ini knalpot yang saya pesan sesuai desain saya sendiri, terutama volume. Oke, kita akan tes dulu. Oke, ini kondisi asap dan suara mesin Kawasaki Ninja RR setelah oli motul 510 2T saya campur dengan manual ester. Ini asapnya tidak terlihat. Nah, tipis sekali. Suaranya seperti ini. Kalau menurut saya halus. Kita coba matikan dulu. Oke, jadi pencampuran manual ester ke oli samping motul 510 2T ini kalau menurut saya bisa dicoba teman-teman. Kalau dilihat asapnya dia tidak terlalu tebal, tipis saja, bahkan hampir tidak ada kalau kondisinya sangat panas sekali. Kalau untuk suara mesin
menurut saya halus. Untuk tarikan, kalau saya rasakan tarikan itu lebih lebih spontan ya. Terus ini kalau saya lihat ini knalpot di ujungnya ini agak basah, jadi gampang basah dan mungkin indikasi pelumas tidak terbakar. Jadi kalau menurut saya itu indikasi bahwa titik nyalanya atau flash pointnya menjadi lebih tinggi untuk olinya, jadi pelumasan akan lebih maksimal. Jadi keuntungannya dengan flash point yang lebih tinggi jika dicampurkan ester ini, flash point lebih tinggi, tidak mudah terbakar untuk olinya, sehingga pelumasan lebih maksimal. Itu dibuktikan dari ujung knalpot yang coba saya bersihkan, kemudian saya pakai jalan biasa, itu selalu ada basah seperti itu tadi. Terus untuk yang lainnya ya, kalau tarikan oke. Tadi asap termasuk tipis kalau kita mencampurkan manual ester ke oli motor 510. Kemudian mungkin apa lagi ya, mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan hal sama, mencampur aditif manual ester ke oli samping 2T, impresinya seperti apa. Tapi yang jelas tarikan lebih spontan, suara lebih halus kalau menurut saya. Dan yang tadi oli jadi tidak mudah terbakar dan langsung ke bawah ke ujung knalpot. Itu juga suatu kelebihan karena pelumasan jadi lebih sempurna, oli tidak terbakar. Tapi ini saya pernah nemuin gejala macet di superkip, meskipun superkip sudah saya bersihkan, tapi nggak tahu. Nanti kita akan lihat kalau pas lagi pembersihan superkip apakah ada kerak atau seperti apa. Kalau kita lihat di ujung warnanya coklat, harusnya pembakarannya sempurna. Dan kalau diamati di busi, warnanya itu coklat, cenderung coklat, agak hitam. Itu bisa lihat di video saya sebelumnya saat hasil setting karburator PWK. Itu sudah saya campur dengan manual ester di oli motul 510-nya. Jadi harusnya ruang bakar dan area superkip harusnya masih bersih. Tapi kurang tahu yang saat superkip macet nyangkut saat RPM tinggi nggak mau balik itu seperti apa. Tapi setelah ditonjok lagi untuk gear superkipnya itu bisa balik dan normal kembali. Atau mungkinan karena saat itu jarang saya pakai, karena lama, seminggu hanya sekali saya pakai, kemudian nggak pernah open keep, sekitar 2 mingguan itu begitu open keep macet. Kemungkinan karena jarang saya pakai, seperti itu. Oke, semoga bisa menjadi referensi teman-teman untuk melakukan eksperimen pencampuran aditif ester di oli samping motul 510 yang saya terapkan di Kawasaki Ninja RR. Oke, silahkan jika ada pengalaman tulis komen di kolom komentar. Salam dari Java Motorland.